Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Anapia, calon guru penggerak angkatan kelima. Saat ini sehari-hari saya bertugas di SMA Negeri 2 Gorontalo. Saat memutuskan untuk menjadi seorang guru, saya setiap saat berharap bahwa setiap anak yang saya didik akan memiliki karakter, daya juang yang tinggi, serta budi pekerti yang luhur. Untuk itu, sebagai seorang guru, saya harus memiliki sifat adaptif dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga bisa menuntun anak didik saya ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang merdeka, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat bersandar pada kekuatannya sendiri. Untuk bisa melakukan proses adaptif dalam pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan keadaan anak didiknya di dalam sebuah kelas. Bagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa anak didik memiliki karakter unik yang dipengaruhi oleh kodrat keadaan. Kuadrat keadaan seorang anak didik terdiri dari dua, yaitu kuadrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sangat berhubungan dengan lingkungannya, sedangkan kodrat zaman sangat berhubungan dengan isi dan irama dalam menjalani kehidupan. Dua kodrat ini ketika diperhatikan, maka akan menjadi potensi yang besar untuk bisa memuliakan dan memajukan kebudayaan. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan adalah penaburan benih-benih budaya, sehingga budaya yang kita hasilkan dalam pendidikan saat ini akan bisa menghadapi tantangan budaya luar yang bisa mengganggu peradaban, pendidikan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, profesi sebagai seorang guru disamakan dengan seorang petani yang menanam padi. Ketika petani ini mengharapkan panennya bagus, maka padi-padi ini harus dirawat dari hama gangguan tanaman maupun gulma yang menyerang tanaman. Peserta didik yang diumpamakan seperti padi-padi ini, ketika jatuh di tanah yang subur, maka akan menjadi tumbuh yang sehat dan kuat dan berkarakter baik. Tapi ketika padi-padi ini jatuh di tanah yang tidak subur, maka padi-padi ini akan tumbuh tidak sehat dan mungkin kerdil dan juga akan mati. Sehingga berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka pendidikan harusnya bisa menuntun anak untuk bisa menemukan kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Sebagai seorang guru, harusnya bisa mengajar secara menyeluruh. Artinya, pengajaran dilakukan dalam memperhatikan bentuk pengajaran lahir maupun batin, sehingga karakter anak didik bisa membentuk kebudayaan di masa depan yang tangguh dan unggul. Selain memperhatikan kebutuhan peserta didik, proses pembelajaran di dalam kelas juga harus menyeimbangkan antara perkembangan kecerdasan berpikir anak dan mengembangkan kecerdasan batin. Untuk itu, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran atau pendidikan di negara kita yang sesuai adalah pendidikan humanisme dan kerakyatan serta kebangsaan untuk bisa menghadapi tantangan budaya luar yang tidak baik, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang berkarakter baik, yang siap, berkompetensi, berkolaborasi, dan memiliki intelektual yang tinggi untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Terima kasih.
Demikian demonstrasi kontekstual saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.